Ini seolah tanpa tiada hari yang tak digunakan untuk menyerang Jokowi. Dari bazarnya, dari medianya, jadi ustadznya bahkan sekelas ulama bisa menjelma jadi manusia berkepala serigala. Lihatlah, beliau sebelum menjadi presiden, beliau sebelum jadi gubernur DKI, apakah pernah menyinyiri mengolok-olok seperti para tokoh-tokoh agama yang mengaku paling dekat dengan Tuhan, tetapi sejatinya sangat jauh dari akhlak yang pernah Nabi contohkan? Apakah beliau pernah menyerang pihak lain secara membabi buta? Pernahkah beliau menjelek-jelekan orang lain? Menghabisi Jokowi, ditulis oleh Subaktio. Genap besok peringatan 100 tahun kelahiran Soeharto, digelar pihak keluarga di Masjid Atin, Kompleks TMII Jakarta Timur. Selain memanjatkan doa, keluarga pun memberikan buku berjudul 999 Masjid Maharto kepada para tokoh masyarakat. Perhelatan politik 2024 adalah puncak usaha kelompok Orba. Kita semua tahu jika kelompok Orba tidak bisa berkuasa lagi di 2024, maka sudah bisa dipastikan nasib mereka di kancah politik tamatlah sudah. Dan kita tidak bisa memungkiri memang tidak mudah melenyapkan para kroni kolega anti penjilat cendana yang masih menyebar di mana-mana. Yang dulu bapaknya berkiblat ke sana, sekarang anaknya pun berkiblat ke sana. Lihat saja, banyak yang nyedot bau kemenyan saat haul Soeharto 100 tahun. Banget inilah salah satu raja koruptor yang diholi puja-puja, membanjiri telinga kita yang sudah lama geli kalau mendengar kembali nama Soeharto. Membangun pola selama 32 tahun, ditambah 10 tahun mengkristal menjadi budaya kerusakan moral kita, adalah melihat korupsi sebagai kerjaan biasa. Ada bupati yang rumah dan mobilnya lebih dari 5, biasa. Ada bekas panglima yang punya rumah dengan luas 6,5 hektar, biasa. Semuanya itu berkaca dari bagaimana Soeharto menyedot sumsum kekayaan Indonesia. Kita telah dibentuk oleh budaya korupsi, bahkan Tuhan sudah lelah melihatnya. Kehadiran Jokowi adalah malapetaka buat mereka, tapi kehadiran Jokowi juga adalah anugerah buat kita. Tapi sekali lagi usaha menghancurkan kebenaran sedang dan terus dilakukan. Kita lihat mulut bejat para penjilat cendana lah yang terus menebar narasi buruk. Mereka rata-rata ada fotonya dengan cendana. Jadi kita bukan sekedar melihat mereka sebagai orang cacat moral, tapi mereka lah musuh kita di depan mata. Mereka lah frontliner cendana, seolah tanpa tiada hari yang tak digunakan untuk menyerang Jokowi. Dari buzzernya dan medianya, dari ustadz-ustadznya, bahkan sekelas ulama bisa menjelma jadi manusia berkepala serigala. Mereka bersarang di mana-mana, ada yang di DPR, di partai politik MUI, ormas keagamaan, dan lain sebagainya. Mereka menyerang bak beruang yang kalah taringnya, menyeringai membenci kebenaran dana haji prank. Sekarang BPN Pangan Media pun dirasuki rasa benci kenetralannya, berubah jadi lawan pemerintahan. 2 hari ini, Jawa Pos melihat lain soal PPN, pangan serta pendidikan. Padahal KUHP-nya, buku tentang undang-undang, ketentuan umum dan tata catatan perpajakan, masih di tangan Komisi 11. Entah siapa pembocornya, bisa sampai berkeliaran menjadi liar. Keluaran apesnya yang beredar di jalanan adalah panggalan puzzle yang tercerai hanya sepotong dan tidak utuh. Kita menjadi bangsa reaktif tetapi jadi bertindak produktif, berpolitik tapi kelihatan kasar, mainnya keutuhan berpikirnya buyar. Saat kepentingan digulung menjadi sebuah tujuan hidup di negeri-negeri sendiri, tapi melihat semua fitnah yang ditujukan ke pemerintah dianggapnya sebagai ibu. Nggak ada senangnya sama sekali manusia-manusia rendah moral sekarang. Makin menyebar di semua lini, bahkan sekelas DPR gedung sakral yang dihuni manusia mulia. Di Sinai itu pun jadi rumah setan, lembaga negara jadi seperti mati suri. Mandul hukum pun Bima yang mainkan sampai-sampai presiden, mesti preman kelas jalanan
Ini karena dia tak sabaran melihat rakyatnya yang jadi sapi perahan gaduh selama 10 tahun. Dipimpin Jokowi, mungkin kita bisa tenang. Mungkin negeri ini bisa akan damai kalau bisa ramai-ramai korupsi dan bagi-bagi dan bisa diibaratkan bagai samudra tanpa riak gelombang. Tapi di dalam dasarnya penuh dengan buaya-buaya yang bermulut menganga. Coba lihat, apa ada partai yang berinisiasi melanjutkan Jokowi? Dan bahkan di PDIP, santai saja melihat kegaduhan yang ada. Andai saja terbesit keinginan agar negara aman di tangan orang yang sudah teruji. Harusnya PDIP lah yang bersuara kepada rakyat, yang kepercayaannya kepada Jokowi mencapai 82%. Angka ini bukanlah kaleng-kaleng dan dari lembaga celeng Ganjar. Diributi seolah menjadi rival Puan. Bukannya mereka mengurus yang sudah pasti dengan mengamandemen undang-undang. Kalau kawan dalam pertikaian di DPR tidak mendukung, apa menurut mereka rakyat nggak bisa mendesak? DPR, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negeri. Kok jadinya di sini malah dikebiri hanya karena kepentingan golongan yang bisa menghancurkan masa depan, tapi gelora rakyat untuk agar Jokowi terpilih kembali bisa seperti bom waktu kapan saja. Bom ini pun bisa meledak karena rakyat sudah muak. Drama-drama elit-elit politik itulah kenapa gemah Jokowi 3 periode, kian hari kian sentar. Membahana karena tak ada keraguan bagi kami atas segala apa yang pernah Jokowi torehkan di negeri ini. Walau di tengah pandemi COVID-19 sekalipun, Jokowi tanpa lelah berjuang demi negeri ini. Bahwa beberapa prestasi gemilang bisa dipersembahkan oleh Jokowi untuk negeri ini. Walaupun itu terjadi di tengah hantaman pandemi sekalipun, bagi kami Jokowi adalah seorang presiden dengan mata hati yang bersinar, yang begitu menggambarkan kedamaian serta ketenangan sebuah hati, yaitu sebuah ketenangan jiwa yang hanya bisa didapatkan atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sisi orang-orang yang gagal berkuasa, lihatlah beliau sebelum menjadi presiden, beliau sebelum jadi gubernur DKI. Apakah pernah nyinyir mengolok-olok seperti para tokoh-tokoh agama yang mengaku paling dekat dengan Tuhan, tetapi sejatinya sangat jauh dari akhlak yang pernah Nabi contohkan? Apakah beliau pernah menyerang pihak lain secara membabi buta? Pernahkah beliau menjelek-jelekan orang lain? Pernahkah dia menjelek-jelekan orang lain supaya agar terlihat dia lebih hebat? Makanya bila ada hujatan, makian, fitnahan yang diarahkan pada beliau, kami begitu marah. Bahkan kami tak segan untuk membawanya ke ranah hukum. Itu disebabkan beliau tak pernah membalas semua cacian, fitnahan serta hujatan dari para pembencinya. Beliau begitu sabar menerima semuanya, dan kami sebagai rakyat jelata sangat begitu sayang kepada Jokowi. Bagi kami dia benar-benar sebuah anugerah bagi bangsa ini, dan untuk itulah mari kita berdoa untuk beliau dan serta untuk negeri ini agar selalu dalam lindungan Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illa wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kami presiden yang sejuk, baik akhlak, ketabahan, ketulusan, kesabaran serta kerendahan hatinya, akhlakul karimah, dalam kepribadian yang begitu bersinar. Ini seolah tanpa tiada hari yang tak digunakan untuk menyerang Jokowi. Dari bazarnya, dari medianya, jadi ustadznya bahkan sekelas ulama bisa menjelma jadi manusia berkepala serigala. Lihatlah beliau sebelum menjadi presiden, beliau sebelum jadi gubernur DKI. Apakah pernah menyinyiri, mengolok-olok seperti para tokoh-tokoh agama yang mengaku paling dekat dengan Tuhan, tetapi sejatinya sangat jauh dari akhlak yang pernah Nabi contohkan? Apakah beliau pernah menyerang pihak lain secara membabi buta? Pernahkah beliau menjelek-jelekan orang lain? Menghabisi Jokowi, ditulis oleh Subaktio. Genap besok peringatan 100 tahun kelahiran Soeharto, digelar pihak keluarga di Masjid Atin, Kompleks TMII, Jakarta Timur. Selain memanjatkan doa, keluarga pun memberikan buku berjudul
999 Masjid Maharto kepada para tokoh masyarakat. Perhelatan politik 2024 adalah puncak usaha kelompok Orba. Kita semua tahu jika kelompok Orba tidak bisa berkuasa lagi di 2024, maka sudah bisa dipastikan nasib mereka di kancah politik tamatlah sudah. Dan kita tidak bisa memungkiri memang tidak mudah melenyap